Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan silaturahmi selalu untuk kita semua. Saya Kusmedia Arwanto, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Kuburaya. Kali ini saya bersama tim akan melakukan perjalanan ke Kementerian Kominfo di Jakarta dalam upaya mengembangkan kelompok informasi masyarakat atau KIM dan juga dalam mengentaskan konektivitas di Kabupaten Kuburaya, yaitu jaringan internet dan seluler. Berikut perjalanan kami ke Jakarta yang akan kami lakukan dalam beberapa hari perjalanan. ORI. Perjalanan kami mulai dari Bandara Internasional Supadio Kuburaya pada tanggal 20 September 2023 pukul 5 sore dan tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Jakarta, kami langsung mencari menu santapan untuk makan malam. Dan menu makan malam kami kali ini adalah nasi goreng kambing kebun sirih yang sudah melegenda. Keesokan paginya, kami bersiap dan bergegas menuju ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bung, Ini Pak. siap. Ntar sambung lagi ya. Siap. Sesampainya di kantor Kementerian Kominfo, kami bergerak menuju ke Biro Hubungan Masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di sana, kami bertemu dengan Ibu Aki Kusuma Dewi, selaku Pranata Humas Ahli Madya, untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut tentang kelompok informasi masyarakat. Untuk potensi pembinaan pemberdayaan mereka. Karena ada, setahu saya, dana desa untuk pengelolaan informasi dan komunikasi gitu kan. Nah nanti Bapak ke pemberdayaan masyarakat desa coba di setiap kabupaten kan pasti ada gitu. Nah cari celah dari situ. Contoh yang tadi Karang Taruna, mereka di desa. Bisa dong Pak, mereka dididik, dikasihkan itu pakai dana desa. Saya rasa bisa, karena judulnya untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat desa gitu. Tapi Bapak kolaborasi sama Dinas Pemberdayaan Desa. Itu tinggal nanti komitmen dari orang yang didiklat gitu kan untuk memang intens mengisi. Misalnya dia pengen, kami nggak punya laptop, kami nggak, usaha dulu maksudnya dengan perangkat yang ada gitu kan. Mungkin bisa difasilitasi dari kantor dinas gitu kan, mau buat beritanya di kantor atau gimana, yang penting mereka mau jaringan dulu. free ya. Iya. Nah terus termasuk tadi Pak, mungkin bisa diatur pelibatan kegiatan, Bapak buka jejaring dengan lain, dipetakan dulu ini si Kim-Kim ini kira-kira mereka potensinya di tahap mana gitu kan, dan mereka juga harus diajak komunikasi kebutuhannya apa untuk pemberdayaan mereka, supaya pembinaan yang perlu dilakukan ke mereka. Minimal ya pemberitaan lah, minimal. Betul. Ya paling gampang Belajar sih, nulis dulu Pak, dulu. nulis sama foto. Ya, Nah itu untuk mengisi si website. Nah itu websitenya kan udah nggak berbayar gitu, tinggal bagaimana cara rutin mengisi Ya. gitu. Cepat dideteksi saya bilang gitu.
Iya Pak, gimana caranya? Waktu kita siapin web. Jadi aplikasi namanya aplikasi informasi kampung, kalau nggak salah namanya itu kan. Yang Jadi, dikasih user buat ngisi siapa Pak? tadi kan Kim itu, Kim ini kita bikinkan rumahnya, jadi mereka tinggal ngisi kayak model yang kita inilah Iya, gitu. iya. Ya mudah-mudahan ini bisa lebih simpel gitu. Udah Iya, dibantu dari kementerian kan. Memang kemarin antusias teman-teman tuh, Pak gimana caranya? Saya bilang untuk sementara kita ya BIMTEK tadi yang Mbak Angki bilang. Kita pernah sekali dulu waktu saya 2018 menyelenggarakan BIMTEK Jurnalis Online namanya. Itu kita undang Untuk media online atau dilakukan secara untuk online? teman-teman desa. Oh, Kan kita belum cerita Kim tadi ini. Iya. Baru saya tahu, wah ada Kim. Kenapa enggak dari kemarin saya tahu gitu kan? Udah kebetulan kolaborasinya yang tahun depan ini sama teman-teman dari sosial yang saya cerita Karang Taruna kan. Iya, iya. Kita jangan ngerekrut orang-orang yang baru kan. Udah Karang Taruna ada. Betul, pakai yang mereka udah ada, pakai. Pak. Nanti rumahnya ada, rumah pintar ada. Jaringan masuk. Mereka yang create gitu. Hidupkan tuh Kim. Mereka aja gitu. Nah, sekalian nanti kan ada informasi potensi desa tuh. UMKM ini masuk. Iya. Nah, dari yang Mbak Angki cerita kan. Jadi kebayang saya tadi Mbak cerita. Wih, benar juga ya. Berarti memang harus rutin kita komunikasi antar OPD ini. Betul, Pak. Gitu. Dia memberitakan tapi juga lebih ke subjek objek kenapa ini Outputnya. ada kenapa ada pelestarian mangrove atau budidaya apa. Nah, itu manfaatnya buat masyarakat sekitar apa? Ya, setuju. Tonjolin. Jadi Setuju. itu persuasif juga ke masyarakat sama mengedukasi mereka. Jadi minat nih, oh bisa nilai tambah ya. Misalnya budidaya ceng gondok jadi bisa dijual, diekspor. Jadi kerajinan atau apa. Dan paling tidak mereka juga tahu pelatihannya saya harus ikut kemana. Nah itu kan informasi bisa ditonjolin Pak gitu. Justru yang laris manis itu. Makanya kita siapkan satu konten itu ada Jelajah Kuburaya namanya. Kemudian ada lagi podcast yang memang menggali informasi tadi ini kayak Iya. dari pelakunya kan. Iya betul. Memang kita siapkan di situ. Nah, mungkin yang ini tadi ini saya kepengen betul kata Mbak nih, pengen satu konten lagi memang lebih kepada pengembangan ke arah potensinya Iya, gitu. betul. Gitu. Siap. Kali ada yang selama ini nggak terdengar gitu kan, tapi padahal dia sudah mampu menghasilkan apa, cuman dia tidak tahu cara memasarkan. Nah itu Iya. kan juga bisa Pak. Iya, nanti. jadi ada informasi untuk masyarakat lebih tahu kemana nujunya Iya, gitu kan. Setelah berdiskusi hampir 1 jam lamanya, kami kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Menteri Kominfo Republik Indonesia. Iya, tapi di Camat perjalanan nggak ada sinyal. Begitu masuk desa ada sinyal. kantor camatnya ada. Mana nanti kalau itu saya langsung kasih Pak, dipelajari sama dia mana yang bisa dibangun. Ya. Siap. Ya. Jadi dari 9 kecamatan itu 5 yang di air, lewat air. Lewat air. Lewat air. Kayak Indiana Jones saja. Ada satu lagi Pak Menteri, malah hati kepulauan Batu Ampar Pak Menteri. Kasih ke saya surat pada yang hormat Pak Menteri Kominfo, ini kami memohon ini pembangunan PTS infrastruktur digital gini terlampir. Udah, nanti dipelajarin mana yang mungkin, mana yang bisa dibangun. Iya, siap. 20 dulu, benar. 20 meter kali 20 meter. Maksudnya PTS. Bupati belum dua head ya Menteri. Apa? Kalau bupati ya belum dua head gitu. Pak, broadband Pak. Pakai broadband. Oh, kan enggak bisa Pak. Sungai-sungai kan. Oh, dia pakai ini. Pakai Iyalah, satelit, nggak mungkin ya. pakai fiber optik. Iya. Nah, itu yang jadi kendala kemarin ada yang sudah ngajukan IPPR karena masuk di lahan itu ya kita mentah lagi mereka gitu. Oh iya, jangan di situ, cari lokasi yang lain. Iya. Pindah. Geser ya? Geser. Iya. Karena kan untuk misalnya gini dari sini ke tempat Bang Arif di tengah itu hutan lindung. Mau nembak nggak sampai gitu. Ya kan setiap tower kan begitu kan. Misalnya 50 meter tower sini, tower sini. Ada maksimal tuh Pak, maksimal jaraknya itu. Jaraknya ada 5 kilo. Nah, itu yang kadang-kadang di tengah ada yang harus didirikan di tengah. Jadi Ya mereka hutan. Kalau di sini juga sama batal. tadinya kan. Di Jakarta juga sama gedung-gedung juga kalang. Tapi kan lama sekarang iya. dengan teknologi. Nah, 4G, 5G kan udah 5G jaraknya sekarang. dekat jarak 1 kiloan. Oh iya. Fix. Fix, ya? Fix wireless. Oh, wireless. Wireless akses. Iya, iya. FBA. Non near cable. Non kabel. Nah, itu yang Nah, teknologi kan. iya. Kencang. Apa? Kencang nih Pak. Oh iya.
Selesai dengan 2 tugas kami hari ini, kami kemudian memutuskan untuk mencari angin segar dan berjalan-jalan di sekitaran wilayah Kota Tua Jakarta. Kita dari Kominfo Kuburaya, tadi kita sudah kunjungan ke Kementerian Kominfo dan sekarang kita lagi mampir di Kota Tua. Kota Tua sore hari lumayan enak ya, adem juga, nggak terlalu panas, rame, udah mulai rame pengunjungnya, rame rombongan anak-anak sekolahan juga. Jadi kalau datang ke sini jangan lupa mampir ya. Kita lihat anak-anak sekolah antusias kan berkunjung, jadi sambil wisata juga sambil belajar sejarah Betawi Jakarta asalnya gimana gitu. Mudah-mudahan Pontianak mau nih berbuat kayak gini nih. Kuburaya juga banyak tuh di Ambawang, di Sungai Raya banyak tuh. Masih bisa kita coba gali kayak gini lah. Ada tempat taman yang luas, sejarahnya dapat, jadi tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Kota sendiri bisa kita jual. Bang, jadi kita itu di mana, Bang? Itu namanya Kota Lama. Oh, Kota Lama. Kota Tua itu mana? Yang syarat dengan sejarah. Sejarah masuknya penjajah Belanda ke Batavia. Guys, kita sekarang ada di kota ini. Kita bisa lihat sore-sore ini anak-anak ramai yang berkumpul, anak sekolah. Habis makan tadi kenyang rasanya perut nih. Bakar lemak boleh bawa jalan-jalan, kita santai ke Kota Tua. Tadi sebelumnya kita sempat ketemu lah ya dengan Pak Menteri Kominfo. Terus habis ini kita jalan ke Monas. Nanti kembali ke penginapan, kita ngobrol lagi, diskusi. Yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk Kuburaya lah kan. Dan Kuburaya ke depan tuh lebih baik, lebih bagus lagi. Memanfaatkan kesempatan dalam rangka menggali informasi, mendapatkan informasi juga ke Kementerian Kominfo bersama Bapak Menteri dan jajarannya adalah pengalaman yang sangat berharga dan tidak akan terlupakan. Terlebih kami didampingi oleh tim bidang IKP yang sangat juga luar biasa. Banyak hal yang kami dapatkan yang akan kami tuangkan ke dalam program dan kegiatan bidang IKP, yaitu antara lain pengembangan KIM, kemudian juga dalam rangka kita membangun tol langit di Kabupaten Kuburaya, yaitu mengentaskan area blank spot sehingga seluruh daerah Kabupaten Kuburaya dapat terkoneksi dengan baik. Terima kasih untuk semua yang terlibat, untuk teman-teman tim bidang IKP yang mendampingi dan juga teman-teman tim dari Kementerian Kominfo, Bapak Menteri beserta jajarannya yang telah banyak melakukan bimbingan dan juga berbagi informasi. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuburaya dan apa yang kita lakukan juga menjalin silaturahmi yang baik antara pusat dan daerah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.